balik lagi bareng kita di Potsa Podcast Sahabat Anak. Ya, jadi sebelum kita mulai hari ini tuh kita mau memperkenalkan diri dulu nih. Ada dua kakak-kakak cantik kita di sini. Boleh kenalan namanya? Oke, jadi kenalin deh, nama aku Linda Kecodi Syanturi. Kalian bisa panggil aku Kak Linda. Dan teman saya, nama aku Najmi Sabrina, biasa dipanggil Najmi. Jadi kita bertiga, aku belum ya. Hai, aku di sini sebagai pembawa acara. Jadi di sini perkenalkan, nama aku Peki Biru Langit, biasa dipanggil Peki. Jadi di sini kita mau bahas soal UTBK nih. Jadi mau bahas soal UTBK. kan kita ini udah lulus ya ceritanya. Kan kita bertiga Lagi pusing-pusingnya. lagi pusing-pusingnya habis lulus dari SMA. Ya, pusing-pusingnya nyari Universitas. universitas nih ya. Sekarang kemarin tanggal berapa? Tanggal 19 sampai tanggal 1 Juni. 2 Juni kan Juni. kita habis UTBK. melaksanain yang namanya UTBK nih. Nah, jadi kita mau sharing nih pengalaman UTBK-nya dulu. Aku mau tanya pengalaman UTBK dari Kak Linda nih gimana? Oke, jadi ya seperti biasa ya, namanya UTBK kan pasti nggak terprediksi soal-soalnya ya kan. Yang pasti juga materinya kadang apa yang kita pelajari nggak keluar. Jadi wajar kalau misalkan kita nembak ya kan. Ya jujur aku juga nembak waktu UTBK ya kan. Terus yang pasti aku takut dan overthinking terus sama hasilnya. Yang kebetulan besok tanggal 23 kita bakal pengumuman SBMPTN. Karena hari ini kita rekamannya Iya, kebetulan tanggal 22 Juni. Juni. Terus untuk apa ya, UTBK ya yang pasti tetap apa ya, ya gugup, terus takut banget, terus yang tetap pede lah, tetap harus pede, tetap percaya diri, terus juga jangan lupa berdoa biar apapun nanti hasilnya tetap dilancarin apapun itu. Terus nih kan kita udah denger pengalaman UTBK dari Kak Linda nih. Gimana nih pengalaman UTBK-nya dari Kak Najmi? Kalau aku sendiri ya Kak, karena aku itu di SMA adanya jurusan IPA, sedangkan aku kemarin kuliah tuh maunya ambilnya jurusan yang ada di IPS. Oh, linjur nih ceritanya. Ceritanya linjur, jadi Linjur, kayak linjur. kebayang nggak sih belajar UTBK-nya tuh Iya, ngejarnya tuh BTW ya. kayak Hamin saya berapa, hamin hamin berapa, berapa. hamin berapa, tetap belajar terus Sama gitu ya. Kak, aku juga linjur sama. Iya, terus akhirnya aku itu pas ngerjain UTBK sempat ngeblank pertama kayak, gimana nih, kayak bingung ya mau ngerjain kayak gimana gitu. Aku udah pasrah, akhirnya aku juga nembak dong, bener. Kayak bener-bener Nembak pasti aku ya, jadi. mengusahakan nggak ada yang kosong di jawabanku. Jadi entah gimana pun caranya harus aku isi. Akhirnya ya udah aku pasrah, overthinking juga sebenarnya, kayak takut gimana ya gitu. Akhirnya tapi ya bismillah aja, aku bener-bener pas UTBK tuh doa udah gimana jalannya, udahlah bismillah aja, diserahin aja gitu. Kalau Kak Peki sendiri gimana? Iya. Kalau aku Ini gimana sendiri nih? sih bener-bener sebenarnya nggak ada beban ya, jadi kayak udah ikhlas aja, nothing tulus pokoknya sama hasilnya nanti. Cuman kayak ada pressure-nya sedikit gitu kan. Nanti kalau nggak lulus gimana, tapi kayak cuma gitu doang. Soalnya aku tahu aku belajarnya cuma hamin sebulan, terus belajarku juga kurang apa namanya? Kurang intens, terus juga kayak usaha aku juga kurang besar, kurang full power lah. Jadi kayak aku udah nothing tulus aja, yang penting udah kerja semua, pulang dan lupakan. Datang kerjakan Lupakan, lupakan. ya, bener Bener banget. sih, kita semua. Iya. Terus kan ngomong-ngomong lagi soal UTBK nih, kan kayak 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu kan viral banget nih di Twitter Iya, tentang UTBK jalur tol. UTBK jalur tol ya. Dan Kayak rutinitas. PTN Fest kayak di apa namanya? Iya, di apa? Di BES kan ada Di kan BES. PTN selamat yang lulus UTBK jalur tol gitu. Aduh. Ya, terus gimana nih pendapat kakak tentang kecurangan di UTBK? Oke, jadi itu aku udah nyiapin beberapa twitternya di tweet yang tentang menceritakan bagaimana asal mula heboh di Twitter nih, kok bisa ada orang duki gitu kan, viral. Nah, awalnya ini ada akun anonim, dia tuh komen-komen di best Twitter di SBMPTN Fest gitu kan ya. Dia komen dengan menyertakan link Google Drive, dan itu dia tuliskan kalau misalkan teman-teman aku nemu ini dari grup Telegram, kok bisa-bisanya sih orang
udah kerja keras belajar malah ada orang yang curang kayak gini. Nah dengan dia bilang gitu kan pasti banyak orang yang panas dan ngeklik itu link Google Drive, dan waktu dibuka ternyata boom, isinya adalah foto-foto layar monitor waktu UTBK kemarin. Akhirnya dari situ banyak orang yang nge-retweet terus nge-share juga, dan semakin ramai sampai trending ya kan, Iya. trending di Twitter juga. Beberapa hari trending terus. UTBK gitu kan. Dan akhirnya dari foto-foto itu banyak orang yang berspekulasi kalau misalkan ini foto-foto itu berada di satu univ PTN gitu kan ya. Nah mungkin ada yang mikirnya gini, ini apakah perjokian di satu univ gitu kan, apa disengaja, apakah ada campur tangan sama pengawas ujian dan lain-lain gitu kan. Banyak banget orang yang berspekulasi, sampai ada orang bilang tuh ini UTBK tahun itu kayak mirip yang namanya bad genius ya kan. Banyak orang juga yang menyelidiki kasusnya ini, mungkin dari apa sih namanya kalau orang dapat begitu kan, tiba-tiba pura-pura jadi detektif dadakan gitu kan ya, menyelidiki kasusnya kayak gimana sih. Terus pada akhirnya waktu udah terlanjur ramai akunnya, tiba-tiba si akun anonim ini hilang. Jadi keadaan orang-orang udah pada marah, udah pada ramai, ternyata si anonim ini tiba-tiba hilang. Jadi kan penuh dengan tanda tanya, ini sebenarnya itu dia siapa, dan juga kenapa motifnya dari chat itu, apakah dia orang yang termasuk dalam perjokian itu, atau dia adalah orang yang curang makanya dia nggak mau ketahuan sendiri makanya dia cari teman atau orang lain, kita kan nggak pernah tahu. Jadi awalnya kenapa sih perjokian itu viral di Twitter, awalnya kayak gitu kira-kira. Jadi setahu aku sih pertama kenapa akun ini tuh diduga sebagai orang yang ngejoki karena dia tuh bikin part-partan kan. Iya, ada 3 part. Ada 3 part, cuman yang 2 part itu dia nggak nge-tweet di akunnya dia. Iya. Dia nge-tweet di akun orang lain. Akun yang satunya lagi pokoknya ada satu akun lagi yang dia tuh nge-spill yang part 2 sama part 3. Cuman akun yang kedua ini tuh hilangnya lebih dulu. Nah, akunnya si Echa ini tuh sebenarnya nggak hilang, cuman tweet-tweetnya tuh hilang. Habis itu dihapus gitu. Habis itu dia muncul lagi bilang, "Kok ini boy, Twitter aku ada yang nge-hack boy," gitu. Dia bilang gitu, terus kayak dari situ muncul makin panas nih munculnya kayak sebenarnya Echa tuh bagian dari mereka mungkin. Jadi kayak Echa tuh nggak mau ketahuan sendiri, makanya Echa itu kayak malas-malasin biar orang tuh tahu kalau ini loh ada perkumpulan orang-orang joki ini. Jadi kayak benar. kamu nggak bisa ngakimin aku doang, kamu harus ngakimin mereka semua. Iya. Dan yang sangat banget di situ tuh ada identitas orang-orang yang benar-benar jelas gitu loh. Nama panjangnya, terus nama nick nomor iya, juga benar-benar jelas banget. Dari situ banyak orang yang nyari akun sosial media dari orang-orang oknum-oknum tersebut kan. Jadi banyak banget teman-teman dari Twitter yang ngunjungin Instagramnya dia yang orang-orang yang ada namanya itu, sampai dihujat lah, sampai di DM lah, sampai di kirim pesan dan lain-lain. Makanya itu bener-bener ramai banget gitu loh ya, dari Twitter langsung ke sosmed lain, sampai ke TikTok bareng, sampai ke semua sosmed langsung viral seketika. Makanya itu kan banyak orang yang mikir dan juga banyak banget spekulasi, banyak banget yang namanya duga-dugaan yang bertebaran di mana-mana. Tapi kita kan juga nggak tahu yang mana faktanya, yang mana yang akad, yang mana. Jadi kita cuma bisa berspekulasi gitu. Terus tuh juga ada yang rap juga katanya emang ada bimbel yang dia itu punya pejabat LTMPT gitu. Terus kayak jadi itu tuh semua udah diatur, kayak tempat UTBK-nya, gelombangnya, harinya itu udah diatur. Jadi si pejabat ini tuh istilahnya nyogok lah ke pengawasnya, kayak udah ini buat bimbel aku gitu. Jadi kayak banyak banget. Terus kan juga ada seleksi kedinasan juga ya. Terus kayak juga ada juga desas-desus yang katanya seleksi kedinasan juga banyak jokinya. Terus bahkan ada juga yang rap dia itu mahasiswa di universitas yang ketahuan ini. Terus katanya tuh dia ngomong sama dosennya. Terus dosennya tuh bilang, katanya tuh ada yang ketahuan 10 orang yang pakai joki. Itu tuh semuanya ngambil kedokteran. Jadi kayak bener-bener tuh yang setahu kita kan emang yang kebanyakan
pakai joki kan jurusan kedokteran ya. Iya. Iya. Karena ya emang skornya kedokteran harus 700 ke Dan atas. juga saingannya juga berat. Banyak. Mungkin banyak orang yang menghalalkan segala cara biar masuk Bener, gitu kan. bener ya. banget. Karena juga kan masih orang mikirnya kenapa kok ditanyain ya, kenapa kalau kamu pengen masuk kedokteran kenapa nggak swasta aja, apa nggak luar negeri, padahal itu uang kamu buat joki kan lumayan buat bayarin univ di luar situ. Tapi mungkin aja mereka mikirnya, oh aku anak negeri ini keterima di PTN kedokteran loh, kan yang namanya negeri mungkin punya privilege ya di mata kita, jadi makanya dia rela mengeluarkan banyak uang demi masuk di univ negeri yang jurusannya dibilang apa ya, tinggi gitu kan ya. Bergengsi ya. Ya, bergengsi demi gengsi. Cuma itu juga agak disayangin kayak mereka tuh cuma di blacklist tahun ini. Oh, iya. Jadi tahun 2 tahun ke depannya tuh mereka masih bisa ikut UTBK. Kalau menurut aku tuh harusnya di blacklist selama-lamanya. Soalnya kayak itu udah kecurangan banget Bayu, kayak ini UTBK seluruh Indonesia yang dimana seluruh peserta terjamin kejujurannya, sedangkan mereka ketahuan kalau misalnya mereka nggak di blacklist kedepannya kan kayak entah kalau bisa mengulangi kesalahan yang sama juga gitu. Kayak aku aja waktu UTBK mau miringin kepala aja kayak Bener-bener mikir Takut banget ya, Kak, ya? Takut masuk berita acara kan kita. Iya. Mau giring-giring takut. karena kayak pengawasnya diem-diem kayak nulis. Nah. tiba-tiba nilai UTBK UTBK-nya nggak keluar. Takut banget nggak bisa masuk kejadian kayak gitu. Makanya kita bener-bener ngejain langsung kita ngedep komputer, udah kita nggak nengok kanan kiri, kita udah nggak kacau Bener banget. gitu kan, demi biar menjaga nama kita kan ya, biar nggak masuk namanya berita acara gitu. Terus gimana nih kayak kan udah ketahuan nih, maksudnya ada kejadian ini, terus kayak menurut kalian nih gimana harusnya buat univ-univ yang menjadi tempat UTBK atau buat LTMPT mungkin selaku panitia penyelenggara UTBK, gimana kedepannya biar perjokian itu nggak terulang lagi gitu. Mungkin kita kalau dilihat dari faktor-faktor penyebabnya orang bisa curang itu mungkin yang pertama adalah adanya kekuasaan gitu kan ya, kekuasaan atau power gitu kan. Dengan kata lain dia adalah orang yang beruang gitu kan. Ya zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu masalah ini, pasti udah hal yang umum gitu kan. Yang kedua masalah tanggung jawab antar pengawas juga nih. Mungkin kadang ada juga orang yang jadi pengawas dia juga nggak menerima bentuk apapun, dia benar-benar komitmen kalau misalkan ini tugasku, jadi dia nggak mau menerima untuk suap apapun itu. Jadi dari beberapa faktor yang kita lihat, mulai dari mungkin orang yang ngelakuin itu adalah orang yang berpower, terus orang yang diajak kerjasama itu mungkin adalah orang yang entah jujur atau tetap kekeh sama tanggung jawabnya, kan kita kan nggak ada yang tahu gitu kan ya. Cuman ya menurut aku hal seperti ini tuh sulit buat dicegah. Maksudnya sulit itu gimana ya? Karena dimanapun juga orang-orang yang pengen curang itu tetap ada setiap tahun, bahkan aslinya tahun-tahun sebelumnya tuh banyak banget ya. Yeah. Cuman karena tahun ini kita anak-anaknya Gen Z suka main Twitter dan lebih rame dan lebih sampai masuk berita. Karena tahun lalu setahu aku jarang banget hal gini tuh diberitakan di media koran. Karena tahun lalu tuh kayak yang ke-spill tuh kayak cuma 1 orang, 2 orang. Iya, bener. Nggak langsung. Ini kayak bener-bener satu ruangan. Satu ruangan. Nggak satu ruangan, cuma kalau di jumlah tuh orangnya. Iya, satu ruangan kayak bener-bener ini loh namanya, kayak wah. Makanya itu langsung ya pada beritakan semua. Kayak pada komennya gini. Ih, ini nggak ada yang tahu medsosnya ya, ayo kita serang rame-rame. Iya, ada orang yang pada rame-rame nyerang di sosmed Instagramnya. Sempat itu aku lihat di Twitter, yang punya sosmed itu langsung deaktif Instagram. Kalau misalkan kita dituduh kita berbuat curang, kalau misalkan kita nggak ngelakuin, kita pasti pede dong. Kita nggak bakalan langsung kayak klarifikasi kan. Iya. Kalau misalkan dia menghindar, kok sampai mengedeak matiin akun Instagram, oh berarti Ketahuan bener banget, kan? iya. Ketahuan banget kalau misalkan dia pelakunya. Jadi sekarang ini untuk masalah ini, perjokian ini tuh menurut aku masih kita belum bisa menyimpulin gimana faktanya, gimana kebenarannya sebenarnya. Yang pasti kita percayain ke LTMPT karena LTMPT tuh udah tahu berita ini dan udah kedengeran rasanya. Pasti kita percaya aja ke pihak LTMPT bahwa mereka juga pasti diam-diam bekerja ya. Jadi nggak harus
mereka bikin ke sosmed, kalau misalkan oh ini udah diusut kasusnya, tapi pasti aku yakin mereka juga pasti berusaha beri yang terbaik biar apa yang menjadi hal yang seharusnya nggak terjadi itu nggak terulang lagi. Terus apa ya, yang seperti aku bilang tadi, setiap tahun tuh pasti nggak jauh-jauh gitu loh, sulit Iya. kita buat ngehindarin. Bener. Yang pasti kalau cara ngindarinnya apa ya, kasih penanaman moral ke diri sendiri aja gitu deh, menurut nggak jauh-jauh dari itu. Kalau misalkan kamu pengen masuk univ yang sekiranya kamu pengen, ya usaha, tapi ya jangan sampai apa ya namanya, istilahnya kalau orang curang tuh ya jangan menghalalkan segala cara biar kamu dapetin apa yang kamu impiin, entah kamu berpower atau tentang kamu punya kesempatan untuk ngelakuin itu, ya gimana ya, apapun yang di awalnya nggak berkah gitu kan ya, Iya. ya kan kita nggak tahu kedepannya gitu kan. Kalau kamu aja awalnya udah nggak berkah, kamu Gimana jujur kelanjutannya? kelanjutannya gitu kan, bakal tanda tanya besar. Bener banget. Nah itu memang bener sih, aku setuju ada ungkapan yang namanya Indonesia tuh nggak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang jujur. Nah itu sangat-sangat mencerahkan ya teman-teman. Ya untuk teman-teman yang mungkin Nonton hari ini. nonton lagi marah sama orang-orang yang ditulis di tulisan Google Drive itu, kita sebenarnya Nggak perlu marah juga. nggak terlalu Iya. marah juga. Maksudnya apa ya, kita juga masih berspekulasi, kita nggak tahu gimana kebenarannya gitu kan, kita belum tahu gimana kebenarannya yang secara pasti. Cuman percaya aja Tuhan tuh nggak tidur. Iya. Percaya aja apa yang jadi rezeki kamu nggak bakalan ketukar sama orang lain. Mau kalian ngawur di UTBK tapi ketukar rezeki kamu, ya kamu bakal terima gitu Bener, kan. bener Gak banget. perlu takut, gak perlu yang insecure banget. Percaya Tuhan tuh pasti punya Mencukupkan. rancangannya. Tuhan tuh punya rancangan yang baik. Percaya banget, itu pasti gak ditolong sama Tuhan. Terus gimana nih kalau Kak Nasmi? Kalau aku sendiri lebih ke kayak apa ya? Ya bener kata Kak Linda tadi ya. Tiap tahun tuh pasti ada. Mungkin kita baru dengar kasus-kasusnya besar-besarnya tahun ini gitu ya. Mungkin juga karena kita terlibat dalam UTBK-nya. Nah, Jadi kayak kita Lebih kita termasuk orang-orang yang marah. bener. lebih ngemanfaatkan Sebenarnya kasus. kalau ditanya kesel atau enggak pertama aku buka, jadi aku pertama kali dengar beritanya itu ya Kak, aku bener-bener habis bikin podcast sama Kak Linda juga, pulang ke rumah itu aku buka Twitter kayak langsung apa nih gitu kan, aku lihatnya lagi, wah kesel, rasa kesel tuh pasti kayak ih, kok ada sih orang yang berani-beraninya gini gitu, kayak kok mereka nggak mentingin kejujuran ya gitu. Mungkin ya apa sih perumpamannya, money can buy you everything. Iya, money can buy everything. Tapi menurutku kejujuran tuh malah segalanya. Jadi kayak bener, Tuhan tuh nggak tidur, Tuhan tuh tahu, Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan gimana kita tuh ke depannya. Kayak kita tuh sebenarnya kita mau nyari univ, masuk ke univ tuh kita kayak masuk ke rumah, pintunya banyak tapi mungkin kita belum nemu kuncinya. Nah justru kita ini dengan UTBK tuh kita nyari kunci yang tepat buat masuk ke rumah itu gitu. Jadi jangan mager-mager buat nyari kunci rumah itu lah. Bener. Kita usaha ya kan. Yang namanya usaha tuh nggak bakal mengkhianatin hasil. Tuhan tuh pasti lihat usahamu gimana dan pasti menyediakan hasilmu tuh udah tak siapkan kayak gini. Walaupun hasilnya tuh tidak sesuai sama apa yang kamu inginin, Bener. kadang Tuhan tuh kasih yang lebih baik. Bener, bener. Tuhan tuh buat Kasih apa yang kamu butuhkan, Butuhin. bukan apa yang kamu inginkan. Bener banget, bener banget. Tapi aku juga pengen. Iya, Tapi tuh kadang ya banyak banget temen aku yang apa ya, jadian kalau misalkan dia pengen A nih, terus gak kesampaian, tapi dia dapetnya si B. Cuman dari si B ini dia tuh dapat hal-hal yang lebih baik dari si A. nah Kayak apa ya, teman aku yang katanya itu ada apa ya, dia ini tes sedikit ya, tes sedikit. Dia lolos di SMA yang kurang terkenal gitu kan, dia udah merasa sama Tuhan gitu kan, kenapa kok nggak lolos di SMA yang dia pengenin. Tapi dia lolos di SNMPTN SMA itu. Jadi teman aku yang ceritanya tuh ya nggak jauh-jauh dari rencana Tuhan tuh yang terbaik gitu loh. Bener. Bukti nyata lah intinya, bukti nyata. Terus apa ya, jangan takut lah, jangan terlalu insecure ya, kepikiran nggak apa-apa, wajar juga, namanya juga manusia. Kita semua punya tanggungan, kita semua memikul harapan banyak orang, banyak
harapan dari orang tua juga. Wajar kita overthinking, wajar kita kepikiran, cuman percaya aja itu tadi, Tuhan nggak tidur. Tuhan pasti lihat, Tuhan pasti lihat mantau. usaha kamu. Bener banget. Jadi kita udah agak lama ya kita Iya ngobrol-ngobrolnya. bener, nggak kerasa ya kak ya. Udah berapa menit nih ngobrol-ngobrolnya? Kayak 30 menit ada nggak sih? Ya jadi kayak terima kasih buat semuanya yang udah dengerin podcast hari ini. Aku mau denger pesan-pesan buat dari Kak Linda sama Kak Nasmi buat teman-teman mungkin yang juga lagi nunggu hasil UTBK, walaupun podcast ini kayaknya juga nggak di-upload besok atau hari ini, tapi kayak pesan-pesan lah buat teman-teman yang lolos ataupun nggak lolos lah. Oke, dari Kak Nasmi dulu deh. Kalau dari aku sendiri tetap yakin, inget Tuhan tuh nggak tidur, benar Tuhan tuh nggak tidur, Tuhan selalu melihat kita, yakin hasil tuh pasti ada. Jadi entah gimana pun usahamu, kalau menurutmu usahamu masih kurang, rupanya sama Tuhan itu udah dinilai cukup, yakin hasilnya tuh pasti yang terbaik buat kamu, entah gimana pun. Gitu ya, jadi tetap usahakan, tetap optimalkan kejujuran kamu, tetap optimalkan usaha kamu, yakin hasilnya pasti sesuai sama usaha. Oke, aku dari aku ya. Untuk sekarang ini fokus ke hal-hal yang kalian bisa kontrol. Kalian itu masih bisa usaha, kalian masih bisa berdoa, kalian bisa maksimalin waktu yang ada. Itu semua adalah hal yang bisa kalian kontrol. Hal yang bisa kalian kontrol adalah hasil, ya kan? Kalian udah ngelakuin apa yang kalian lakukan. Kalian tes, kalian datang, kalian pulang, itu yang kalian lakukan. Udah, itu doang. Kalian udah ngelakuin tugas kalian. Sekarang gantian tugasnya Tuhan nih. Apa tugasnya Tuhan buat nentuin apakah kamu diizinin Tuhan buat lolos atau enggaknya. Jadi cukup fokus ke hal-hal yang bisa kamu kontrol. Hidup tuh nggak ada apa-apa kalau misalkan kamu terlalu fokus ke hal-hal yang nggak bisa kalian kontrol. Buang-buang waktu, buang tenaga, dan itu nggak ada hasilnya apapun ke kalian. Sekarang ini fokus ke hal-hal yang bisa kalian kontrol. Sekali lagi aku bilang gitu aja. Semangat ya buat teman-teman yang lagi nunggu hasil, dan semangat buat kalian para pejuang kata selamat. Kalau Kak Peki ada pesan tersendiri gak nih? Kalau dari aku nggak ada pesannya aja sih, mau kalian nanti lolos, mau kalian nggak lolos, kalian tetap nangis. Jadi kayak Iya bener, bener banget sih. kalian tetap nangis, jadi kayak ya udah jalanin aja, berarti itu yang terbaik buat kalian dari Tuhan. Dan terima kasih untuk hari ini, kita udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih Kak Linda, terima kasih Kak Nasmi, Terima kasih juga Kak Peki. terima kasih juga Eca. Terima kasih untuk terima kasih untuk salah satu akun anonim Twitter ini yang udah nge-spill the ya, tea. Terima kasih. Jadi kayak Thank you buat teman-teman juga yang nonton sekarang ini. cukup ya kayaknya buat hari ini. Kita mau heal dulu deh, oke? Kak Linda aja deh yang mimpin. Bermanfaat kamu dari lanjutan. Muda, beda, berkarya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. But you only need the light.